Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di percakapan pertama ini nanti adanya suatu permasalahan ketika melakukan supervisi bersama pengawas sekolah dan tidak menggunakan media pembelajaran. Bisa kita mulai? Monggo Pak Zainal. Ya. Assalamualaikum Bu Naila, Ibu sibuk nggak sekarang? Ada yang ingin saya bicarakan? Waalaikumsalam Pak, saya kebetulan sedang tidak sibuk kok. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung akhir-akhir ini. Tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, maaf ya, saya mengganggu waktu jadinya. Tidak Pak, tidak apa-apa. Bapak tidak mengganggu. Begini loh Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Naila berkenan mendengarkan masalah saya? Iya Pak, dengan senang hati Pak. Sebenarnya saya harap melalui sharing ini Ibu bisa mengurangi kegelisahan saya dan juga saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Masalahnya apa Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Begini Bu, Ibu ingat tidak, minggu kemarin saya mendapatkan supervisi dari kepala sekolah. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari Pak Kepala Sekolah Bu. Ya Allah, pantas saja akhir-akhir ini Bapak terlihat murung sekali. Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari kepala sekolah? Masalah pembelajaran, kepala sekolah Masalah mengkritik Oh, Kepala iya iya. sekolah mengkritik tentang proses mengajar yang saya lakukan di kelas, Bu. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Bisa Bapak ceritakan secara detail kepadaku? Begini, Bu, pada saat supervisi kemarin, saya tidak menggunakan media pembelajaran, Bu. Karena media pembelajaran terkait materi yang saya ajarkan kemarin di sekolah saya sudah rusak, Bu. Kepala sekolah menegur saya, kenapa tidak menggunakan media? Saya bilang sama Bapak Kepala Sekolah, saya harus membeli media dengan uang saya pribadi. Beliau sepertinya tersinggung pada saya, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Pak. Memang sih, Pak, di sekolah kita itu banyak ya, Pak, media-media pembelajaran yang sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Lalu, biasanya bagaimana Bapak menjelaskan tentang materi pelajaran di kehidupan anak-anak sehari-hari? Bagaimana cara Anda, Pak? Ya, biasanya saya menggunakan gambar yang saya print lalu saya bagikan kepada tiap kelompok atau kadang saya menggunakan proyektor untuk menunjukkan video atau PPT Canva yang sudah saya buat sebelumnya, Bu. Mengapa Bapak tidak membuat yang seperti itu pada saat supervisi kemarin, Pak? Kenapa, Akhir-akhir Pak? ini waktu saya, ya Bu, akhir-akhir ini waktu saya tersita karena saya juga mendapat tugas tambahan lain selain mengajar, Bu. Saya kan mendapat tanggung jawab sebagai pengelola perpustakaan dan juga tanggung jawab ekstrakurikuler pramuka. Waktu saya benar-benar tersita, jadi saya tidak sempat menyiapkan slide PowerPoint atau video Canva dan sebagainya, Bu. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan, Bapak merasa gelisah dan menjadi murung karena pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah kemarin berjalan kurang baik karena adanya masalah miskomunikasi terkait media pembelajaran. Juga Bapak merasa kesulitan mengatur waktu karena banyak tugas tambahan yang diberikan kepada Bapak. Benar Bu Naila, itulah yang membuat saya murung dan terus gelisah akhir-akhir ini Bu. Insya Allah saya bisa memahami itu, Pak.
Lalu biasanya apa yang Bapak lakukan pada saat Bapak merasa gelisah dan banyak pikiran seperti saat ini? Saya biasanya akan mendengarkan. Itulah Pak pentingnya buku teks media pembelajaran sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya kita menggunakan sumber belajar yang sesuai, Bu. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, Bu. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus, Bu, dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain juga agak terbengkalai, Bu. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas juga Bapak Kepala Sekolah menyampaikan hal tersebut pada saya, Bu. Takutnya akan jadi masalah di kemudian hari, Bu. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya juga kepada kepala sekolah. Oh iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Kalau menurut saya ya Pak, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap Pak menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan ya, Bu. Iya Pak, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya nanti? Ya, rencana saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi, Bu. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks, media yang sesuai dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Bu. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya nanti? Ya, setelah ini saya akan memakai buku teks media pembelajaran yang sesuai untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, Bu, karena siswa sudah merasa nyaman dengan hal cara tersebut, Bu. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Ya, syukurlah sekarang saya merasa lebih lega, Bu. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan, agak khawatir takutnya salah langkah, Bu. Syukurlah, Pak. Bapak sekarang sudah merasa lega. Lalu, dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa sih yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana nantinya? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan media, Bu, dan juga buku teks, Bu. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Pak? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dengan guru yang lain, supaya bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu. Itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan sesenang hati. Dengan hati yang senang dan
tidak dihantui lagi rasa tidak nyaman dan rasa bersalah. Amin. Terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lebih lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita, Bu. Amin, amin. Sama-sama, Pak. Maaf, Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR, Bu. Saya pamit ke ruang sebelah ya, Bu. Iya, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Salam sehat dan bahagia. Ini untuk yang kedua, yaitu saya mempunyai permasalahan terdapat satu siswa yang belum bisa membaca dan belum bisa menulis. Mangga. Selamat siang, Pak Zainal. Selamat siang, Bu. Kenapa Bu Naila hari ini terlihat tidak semangat? Apa ada yang bisa saya bantu? Iya nih, Pak. Hari ini saya kurang semangat. Kenapa ya, Bu Naila? Begini loh, Pak. Saya mau curhat tentang masalah saya hari ini. Apakah Pak Zainal bisa membantu saya? Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapat solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi sekarang, Pak. Masalahnya apa ya, Bu? Coba ceritakan. Mungkin saya bisa bantu. Begini loh, Pak. Di kelas saya itu ada 6 anak yang belum bisa membaca. Alhamdulillah, sekarang 5 anak sudah bisa membaca dan menulis, Pak. Tetapi masih ada 1 anak yang belum bisa membaca dan menulis dengan lancar. Oh, seperti itu ya, Bu. Lalu, apa yang membuat Ibu khawatir? Begini, Pak. Saya sudah berusaha sekali dengan semaksimal mungkin. Saya juga sudah meluangkan waktu lebih untuk Mas Radit. Tetapi belum ada perkembangan juga, Pak. Dan sekarang saya juga bingung atas pembagian waktu saya, Pak. Jujur, saya sebagai wali kelas merasa masih ada beban karena ini mau kenaikan kelas juga. Jadi yang Bu Naila khawatirkan ketika kenaikan kelas ini, Mas Radit belum bisa membaca dan menulis dengan lancar ya, Bu? Betul sekali, Pak. Saya itu merasa kurang nyaman karena nantinya kalau kepala sekolah itu mengkomplain saya, Pak. Apakah Ibu kepala sekolah pernah komplain tentang murid Ibu yang belum bisa membaca tersebut, Bu? Beliau sepertinya berharap agar anak satu ini bisa membaca dan menulis dengan lancar ketika kenaikan kelas nanti, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon Ibu kepala sekolah? Tanggapan saya terkait Mas Radit, saya juga berharap kalau Mas Radit bisa membaca dengan lancar. Tapi ini hampir kenaikan kelas, baru bisa 4 huruf, Pak. Belum bisa membaca dengan lancar. Mengapa tidak saat istirahat Mas Radit diajak membaca bersama temannya sekitar 5 atau 10 menit, Bu? Betul juga ya, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya, Pak? Ibu kan mempunyai buku bacaan. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan. Siapa tahu belajar dengan temannya, Mas Radit jadi semangat membaca, Bu. Saya pikir ada benarnya juga ya, Pak. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, Pak. Resah, di rumah juga kepikiran tentang adanya masalah ini. Lalu, apa yang membuat Bu Naila merasa tidak nyaman? Sebetulnya yang membuat resah dan tidak nyaman karena saya tanggungan dulu, Pak. Saya sudah bicara dengan kepala sekolah.
Kalau saya akan mengajari anak yang kurang membaca, akan saya ajari sampai bisa. Tetapi pada hari ini masih ada satu anak yang belum bisa membaca dan menulis. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bu Naila merasa tidak nyaman adalah adanya tanggung jawab yang belum bisa Bu Naila penuhi kepada Ibu Kepala Sekolah. Iya, kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur enggak ya Pak sama kepala sekolah? Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya, Bu. Pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Naila dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak. Dari yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberi solusi yang terbaik. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Setelah ini, saya akan mengajak anak-anak untuk kerjasama, untuk menyimak Mas Radit membaca. Tentunya dengan jadwal agar mereka tidak terganggu saat istirahat. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat menurut saya. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Syukurlah, saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi ini sudah semester 2 mendekati kenaikan kelas. Syukurlah, sekarang sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini, Bu? Untuk hal itu, saya akan mencoba mengajari anak membaca. Dengan bekerja sama dan anak-anak setelah pulang sekolah nanti, akan saya ajari membaca dan menulis. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Naila untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru untuk meminta solusi lainnya. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga segera dapat terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih Pak Zainal sudah mendengarkan keluh kesah saya. Semoga keluh kesah saya yang saya hadapi saat ini nantinya bisa mendapatkan solusi yang terbaik ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, 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 hebat, hebat, hebat. Oke, terima kasih. Dilanjut Pak Zainal. Pak Zainal membacakan refleksinya, nggak usah pertanyaannya ya Bapak, biar cepat. Pak Aris memberikan apa namanya? Tanggapannya. Monggo Pak Zainal. Ya, mic-nya belum nyala, Bu. Ya, terima kasih. Langsung saja, saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Coach sudah cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam untuk mendorong Uci berpikir lebih kritis. Saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus apa yang saya pikirkan. Saya mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari Uci. Tulis apa yang umpan balik, yaitu saya merasa nyaman karena akan menemukan solusi demi perbaikan dan problem solving ke depannya. Itu Bu, dari refleksi saya Bu. Monggo Pak. Monggo Pak. Halo. Ya, Yep. Pak. Sudah. Oke, lanjut. Ya, untuk
saya lihat dari keseluruhan sudah bagus Pak Zainal. Pak Zainal sudah mengeluarkan ide-idenya yang pada akhirnya bisa menyimpulkan solusi dan sudah sesuai dengan alur data yang selama ini kita pelajari dan sudah mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Sudah itu aja Pak. Terima kasih Pak. Monggo sekarang Bu siapa tadi? Naila sama Bu Nandiro. Bu Nandiro. Bu Sri. Iya sama Bu Sri, ya Bu, sama Bu Sri. Bu Naila. Ya Bu, ini adalah refleksi diri saya. Yang pertama, hal baik selama percakapan adalah percakapan sudah berjalan dengan baik. Selama percakapan terjadi interaksi antara coach dan coachee, serta alur tirta itu jelas. Yang kedua, yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah menghilangkan keraguan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee. Hal yang saya lakukan saat coachee yaitu menghadirkan diri sepenuhnya atau presence agar bisa lebih fokus untuk bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang kondisi coachee. Yang saya lakukan adalah terus berlatih untuk mengcoaching agar bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbaik dan bermutu. Selanjutnya yaitu hal yang saya rasakan pada saat di coaching adalah saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya merasa lega karena permasalahan yang saya hadapi sudah tidak terpikir terus karena dapat berbagi dengan orang lain. Dan menurut coachee dalam latihan tadi, alur yang saya lakukan sudah baik, tapi masih kurang dalam identifikasi atau kurang dalam menggali idenya. Dan masih ada sedikit keinginan untuk membuat kesimpulan. Terima kasih. Terima kasih. Monggo, Bu Srikom. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Untuk proses coaching antara Bu Naila dan Pak Zainal sudah berjalan dengan bagus. Saat menjadi coach, Bu Naila juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat mengiring coachee menemukan solusi dari permasalahan yang dimilikinya. Yang kedua, saat menjadi coach, Bu Naila sudah menjadi pendengar yang baik, walaupun ada sedikit ini, tapi sudah menjadi pendengar yang baik untuk coachee-nya. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Bu Naila juga sudah sesuai dengan alur tirta. Ada tujuannya, ada identifikasi, ada reaksi aksi dari apa yang sudah dituangkan, juga ada tanggung jawab di situ. Dan yang terakhir, yang keempat, saat menjadi coachee, Bu Naila sudah menjabarkan secara rinci permasalahannya sehingga dapat memudahkan coach untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Naila sendiri dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dimiliki. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih.